Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan ini kita belajar menulis teks prosedur dengan metode wawancara dan metode pengamatan. Bagaimana penerapan dua metode tersebut di dalam menulis teks prosedur? Untuk mengetahui segala sesuatu tentang menulis teks prosedur dengan metode wawancara dan pengamatan, mari kita ikuti aktivitas pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. 6 tahap menulis teks prosedur, cara melakukan sesuatu. Yang pertama, menentukan topik atau hal apa yang dibuatkan petunjuk. Kedua, menentukan narasumber untuk memperoleh data. 3, menyusun instrumen wawancara berisi tujuan kegiatan itu dan urutan langkah-langkahnya. Yang keempat, mengamati praktek orang sedang melakukan sesuatu berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Hasilnya catat di lembar pengamatan. 5, mewawancarai narasumber sesuai dengan instrumen. Hasilnya catat di lembar wawancara. Yang keenam, menulis teks prosedur cara melakukan sesuatu berdasarkan data yang terkumpul baik melalui pengamatan maupun data yang diambil melalui wawancara. Selanjutnya, mari kita ikuti bagaimana contoh penerapan langkah-langkah tersebut. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menentukan topik. Hasilnya seperti ini, cara menulis surel atau email. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua, menentukan narasumber. Ini dicontohkan, narasumber yang kita tetapkan adalah seorang mahasiswa dengan nama Septian, mahasiswa Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, UPN Jatim, Surabaya. Kemudian kita masuk pada langkah yang ketiga, kita harus membuat instrumen wawancara. Apa aja isinya instrumen wawancara itu? 1. Apa tujuan kakak mengirim tugas melalui surel? 2. Apa saja langkah-langkah menulis dan mengirim surel itu? 3. Jika tidak berkeberatan, bisakah kakak mempraktikkan langkah-langkah itu? Ini langkah yang ketiga. Kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu kita mengamati narasumber melakukan praktik dari topik yang sudah kita tentukan dengan contoh hasil seperti ini. Pertama, buka Google Chrome atau internet. 2. Tulis Gmail lalu enter. 3. Tekan Gmail Google. 4. Buka Gmail Anda dengan mengisi username dan passwordnya. 5. Di kiri atas klik tulis. 6. Di kolom kepada tulis alamat email yang dituju. Yang ketujuh, tambahkan subjek, misalnya undangan rapat dinas. 8. Tulis pesan Anda pada tempat yang tersedia. 9. Jika ada yang dilampirkan, maka klik lampirkan file, lambang klip kertas, lalu unduh dari drive tempat file itu tersimpan. Dan yang ke-10 di bagian bawah halaman klik kirim. Selesai. Ini tata cara untuk mengirim surel atau email. Pada langkah berikutnya, yaitu langkah yang kelima, hasil wawancara. Setelah kita membuat instrumen, kemudian kita lakukan wawancara dan kita catat hasil wawancara pada lembar hasil wawancara seperti ini. Yang pertama, dengan mengirim pesan lewat surel, keuntungannya adalah cepat sampai pada tujuan dan dapat dilampirkan hal-hal yang mendukung. Yang kedua, kita harus punya akun Gmail. Jika sudah punya akun Gmail, maka kita harus menyediakan media internet, misalnya laptop atau HP Android. Untuk mengirim surel, kita buka Google Chrome sebagai akses jaringan internet, ketik Gmail dan enter, muncul bintang laman. Kita klik Gmail Google, kita isikan username kita dan passwordnya. Jika benar akan terbuka akun Gmail kita. Di bagian atas klik tulis, lalu tulis alamat tujuan Anda kirim pesan, tulis subjek, tulis pesan Anda pada tempat yang tersedia.
Selanjutnya, dari hasil wawancara, jika ada yang dilampirkan maka klik lampirkan file lambang klik kertas lalu unduh dari drive tempat file itu tersimpan. Selanjutnya, di bagian bawah halaman klik kirim. Selesai. Nah, sangat mudah bukan? Dengan surel kirim pesan lebih cepat, tepat, dan akurat. Ini adalah hasil wawancara yang kita lakukan dari narasumber yang sudah ditetapkan sebagai langkah yang kelima. Kita masuk pada langkah yang keenam, menulis teks prosedur. Hasilnya seperti ini. Cara menulis surel. Dunia digital berkembang sangat pesat. Kirim surat pun dapat dilakukan melalui dunia digital, yakni dengan fasilitas surel. Dengan mengirim pesan lewat surel, keuntungannya adalah cepat sampai pada tujuan dan dapat dilampirkan hal-hal yang mendukung. Adapun cara sederhana untuk mengirim pesan melalui surel adalah berikut ini. 1. Buka Google Chrome atau internet. 2. Tulis Gmail lalu enter. 3. Tekan Gmail, Google lalu enter. 4. Buka Gmail Anda dengan mengisi username dan passwordnya. 5. Di kiri atas klik tulis. 6. Di kolom kepada tulis alamat email yang dituju. Yang ketujuh, tambahkan subjek misalnya undangan rapat dinas. 8. Tulis pesan Anda pada tempat yang tersedia. 9. Jika ada yang dilampirkan maka klik lampirkan file lambang klip kertas lalu unduh dari drive tempat file itu tersimpan. Dan yang ke-10, di bagian bawah halaman klik kirim. Nah, sangat sederhana bukan? Dengan surel kirim pesan dapat cepat, tepat, dan akurat. Nah, demikian seluruh langkah-langkah sudah kita lakukan. Kita contohkan mulai dari langkah yang pertama hingga langkah yang ke-6 berupa menulis teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Baiklah, setelah kita memahami konsep tentang menulis teks prosedur melalui wawancara dan pengamatan, kemudian kita sudah mempraktekkan bagaimana menerapkan langkah-langkah itu di dalam menulis teks prosedur. Sekarang kita masuk pada latihan mandiri. Silakan berlatih menulis teks prosedur melalui metode wawancara seperti tersebut di atas. Ingat metode wawancara dan metode pengamatannya. Mohon menentukan topik dan narasumber yang berada di lingkunganmu sendiri. Misalnya, cara menghidupkan dan mematikan AC yang benar dengan narasumber ibu atau ayahmu atau kakakmu sendiri. Jangan menggunakan narasumber dari luar rumah atau di luar lingkungan rumahmu. Kita tetap berada di rumah saja. Silakan mengerjakan latihan dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.